Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Memang dari cari tadi. Oke, kita mulai dengan tujuan belajar kita hari ini. Ada 4, ya. Yang pertama, perhatikan di sini. Diharapkan kalian mampu mengemukakan pendapatnya tentang manfaat mematuhi aturan di sekolah dan akibat bila melanggarnya. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menguraikan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ketiga, diharapkan kalian mampu memberi contoh sikap mematuhi aturan. Ya, Ustaz ulangi. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu memberi contoh sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan saat mengerjakan tugas di sekolah. Yang keempat, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi gerak hewan yang dapat dijadikan tarian. Oke. Apa itu tata tertib sekolah? Nah, tata tertib sekolah adalah ketentuan atau peraturan yang wajib untuk dipatuhi atau dilaksanakan oleh siswa dan jika semua warga yang ada di sekolah. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Berikutnya, tata tertib dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ini adalah tujuan tata tertib, ya. Berikutnya, nah, apa sih manfaat tata tertib di sekolah? Manfaatnya untuk apa? Nah, yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Ya. Misalkan untuk datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, melatih tanggung jawab, ya. Ketika diberikan tanggung jawab, harus dikerjakan. Melatih kejujuran, misalkan dalam ulangan tidak boleh menyontek, ya. Dan menjaga keamanan, ini keamanan lingkungan. Terus melatih kemandirian, ya harus mengerjakan sesuatu, berusaha untuk dikerjakan secara mandiri. Yang terakhir, terbiasa hidup rapi dan bersih, ya. Ini adalah manfaat tata tertib di sekolah, ya. Makanya biasa kalau di sekolah itu ada namanya jadwal piket, ya. Jadwal piket itu adalah salah satu cara atau aturan yang dibuat sekolah untuk melatih anak-anak untuk disiplin, untuk tanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya, apa akibat jika tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah? Akibatnya adalah yang pertama, mengganggu kelancaran dalam kegiatan mengajar, ya. Misalkan kalau ada gurunya mengajar dan anak-anaknya ribut, misalkan ada yang ribut, itu dapat mengganggu proses belajar di kelas, ya, karena teman-temannya akan terganggu. Yang berikutnya, keadaan sekolah menjadi tidak tertib. Jadi, kalau dibilang kita tidak ada aturan, masuk ke sekolah seenaknya, jam bermain seenaknya, tidak ada aturan, maka di sekolah itu
tidak akan terjadi yang namanya tertib ya, tertib di kelas maupun di luar kelas ya. Terus akibatnya adalah meregang persahabatan ya. Kalau tidak ada aturan, kita bebas misalkan mengambil hak orang lain yang milik kita. Nah, itu akan juga meregangkan persahabatan. Nah, kita akan tidak merasa nyaman misalkan ada orang lain yang misalkan mengambil barang kita atau mengganggu kita ya. Berikutnya, kedisiplinan menjadi berkurang. Datang, misalkan ditetapkan datangnya harusnya jam 7 sudah siap, tapi ada yang telat. Nah, akibatnya apa? Disiplin berkurang, ketinggalan materi pelajaran, dan sebagainya. Ya. Terus, keadaan sekolah menjadi tidak nyaman. Menjadi tidak nyaman contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Coba kalau tidak ada aturan, tidak ada tempat sampah, ketika kita habis makan membuang sampah sembarangan dan otomatis kita merasa atau berada di lingkungan yang tidak nyaman karena banyak sampah atau sebagainya ya. Makanya ini adalah beberapa contoh akibat jika kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Murid-murid kelas 2 sedang belajar di kelas. Murid-murid mematuhi tata tertib selama pelajaran berlangsung. Kegiatan belajar pun menjadi tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib merupakan kewajiban seorang murid. Salah satu contoh kewajiban adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, jika kamu sudah melaksanakan kewajiban, kamu dapat memperoleh yang namanya hak. Ya, hak adalah sesuatu yang selayaknya didapatkan oleh seseorang. Ya, salah satu hak kamu di sekolah adalah memperoleh ilmu yang diajarkan oleh guru. Contoh aturan di sekolah. Nah, ini masuk baris dulu ya. Nah, berbaris dengan tertib sebelum masuk kelas. Ini contohnya ya. Terus berikutnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini contoh aturan di sekolah. Terus apa? Upacara, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika di sekolah. Ya, sama. Oke, tata tertib ketika masuk kelas. Contohnya, aturan atau tertib yang harus dipatuhi, memberi salam kepada guru. Nah, tata tertib ketika di dalam kelas, memperhatikan penjelasan guru, ya, memperhatikan penjelasan guru saat mengajar, ya. Tata tertib ketika istirahat, tidak bermain dalam kelas. Kalau istirahat berarti jamnya bermain, harusnya bermain di luar kelas. Tata tertib ketika pulang sekolah, yaitu membaca doa sebelum pulang. Tata tertib ketika upacara bendera berbaris dengan rapi. Ya, ini merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika ada di sekolah. Ketika bermain di peternakan Pahuda, Wira, Tomo, dan Dion senang menirukan gerakan-gerakan hewan di sana. Wira senang menirukan gerakan bebek yang sedang berjalan berbaris. Tama senang menirukan gerakan kucing melompat. Dion senang menirukan gerakan kelinci melompat. Nah, ini gerakan bebek. Nah, berikutnya ini adalah gerakan apa ini? Gerakan kucing. Ini gerakan kelinci. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan yang dapat kalian lakukan nantinya dengan melihat nanti Ustazah kirimkan rekaman videonya. Contoh gerakan yang kalian tirukan yaitu gerakan bebek, ya. Terus gerakan kucing dan juga gerakan kelinci, ya. Nah, ini penjelasan hari ini tentang materi PKN.
Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Latihannya yaitu soal halaman 16, 17, 59, 77, dan 81. Nanti kita akan bahas di tanya jawab ya.